Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita Perfect World One Missy J episode ke-189. Seperti biasa kita review dulu pembahasan di episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana Xiao mendapat sergapan dari penduduk asli alam abadi kuno yaitu Ma Yuan, di mana tampaknya penduduk asli ini memiliki hubungan dengan Dewi Willow dan memusuhinya karena roh pelindung desa batu itu meninggalkan mereka dalam ancaman pengikisan kekuatan sihir. Untungnya si Hao yang telah mengembangkan dua untayan energi abadi dapat mengatasi serangan Ma Yuan dan membuat penduduk asli alam kuno abadi itu mengeluarkan sumpah serapah jika mereka bertemu kemudian hari, dia pasti akan memurnikan tubuh pemuda itu menjadi obat. Pertikaian si Hao dengan para penduduk asli alam kuno abadi masih akan terus berlanjut sampai episode ini, di mana pemuda batu kecil tersebut akan menerima perburuan dari 3 klan alam kuno yaitu klan burung naga, klan naga surgawi, dan klan gajah emas kuno. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos satu. Seperti yang udah kita lihat di episode sebelumnya, para penduduk alam kuno abadi tengah menyusun rencana untuk menyerang si Hao dan memurnikan tubuhnya yang mengandung untayan energi abadi. Tampaknya rencana itu langsung direalisasikan dan para penduduk asli alam kuno abadi telah memojokkan si Hao di luar kota pemakaman atau kota Jang. Nah, si Hao yang keroyok beramai-ramai seperti itu jelas tidak mau diam saja dan menunjukkan betapa kesalnya dia yang telah membantu para penduduk asli ini untuk menemukan benda suci, tapi malah mendapatkan perlakuan air susu dibalas dengan air boba seperti ini. Karena itulah Xiao juga tidak mau bersikap baik lagi dan langsung menghancurkan satu gerombolan besar penduduk asli dalam beberapa kedipan mata. Segera setelah digeprek oleh si Hao, seorang penduduk asli yang masih memiliki setitik kesadaran melemparkan sebuah sinyal SOS ke langit dan memperingatkan si Hao bahwa 3 dewa surgawi akan segera datang. Si Hao tahu bahwa peringatan itu bukanlah omong kosong dan untuk menghindari keroyokan dari 3 dewa surgawi yang seharusnya tidak mudah untuk dihadapi, si bocah beruang pun memutuskan untuk bergegas masuk ke jurang hitam. Beberapa detik kemudian 3 dewa surgawi yang dimaksud benar-benar muncul dan segera mengejar si Hao setelah mengetahui bahwa pemuda itu melarikan diri. Tapi tiba-tiba baru melayang ke udara, tiba-tiba saja ada semacam patung perunggu dengan cahaya hijau pekat jatuh dari langit dan meledak sebelum menyebarkan kabut aneh yang membuat 3 dewa surgawi auto kerasukan. Setelah kerasukan, 3 dewa surgawi langsung menerima perintah dengan patuh, di mana perintah itu adalah menangkap Xiao alias Huang dalam keadaan hidup-hidup. Di sisi lain, si Hao sedang berencana untuk mencari tempat bersemedi di dalam jurang hitam dan mengetahui seberapa kuat pengikisan sihir di jurang hitam. Karena itulah si Raja Iblis menjadi bingung ketika tiba-tiba disusul oleh 3 dewa surgawi dan bertanya-tanya kenapa penduduk asli alam kuno abadi ini berani masuk ke jurang hitam. Meskipun pengikisan kekuatan sihir terasa begitu kuat di area jurang hitam, si Hao melihat ketiga dewa surgawi ini masih menyerangnya dengan kekuatan penuh dan tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, kekhawatiran, maupun kesakitan bak boneka yang memang tidak memiliki kesadaran. Bahkan ketiganya sama sekali tidak bergeming ketika disembur oleh air doa si Hao alias air abadi sejati dan tetap mengejarnya dengan barbar seperti Kang Pinjol nagih
utang. Dewa surgawi klan burung naga dengan tatapan kosong dan wajah datar terus mengucapkan kata-kata perintah yang dia dapatkan dari patung perunggu, yaitu menangkap Huang, membuat Xiao menjadi semakin bertanya-tanya makhluk apakah ketiganya ini karena tidak memiliki kesadaran penuh dan energi kehidupan. Tiga dewa surgawi itu masih terus kekeh mengejar Xiao melintasi jurang-jurang yang dipenuhi dengan energi pengikisan sihir yang padat, membuat Xiao buru-buru memutar otak untuk mencari cara melepaskan diri dan akhirnya memutuskan untuk nekat pergi ke Danau Nyamuk Kekacauan untuk melihat apakah tiga kang pinjol ini akan tetap mengikutinya sampai ke tempat berbahaya tersebut. Singkat cerita, Xiao sampai di Danau Nyamuk Kekacauan dan melihat ke sebuah danau yang penuh dengan energi kegelapan pekat di dalamnya. Xiao mendarat di atas permukaan danau ketika menengadahkan kepalanya dan melihat langit kelabu sekali lagi bergejolak sebelum memunculkan tiga dewa surgawi yang secara mengejutkan benar-benar berani mengikutinya. Tanpa banyak babi ibu, tiga dewa surgawi itu mengelilingi Xiao dalam formasi segitiga, membuat pemuda batu kecil itu benar-benar tidak habis pikir karena bagaimanapun Danau Nyamuk Kekacauan adalah bagian dari tanah terlarang di alam kuno abadi yang memiliki energi pengikisan sihir yang terlampau tinggi, juga sangat berbahaya karena keberadaan sejumlah besar nyamuk kekacauan. Xiao tidak tahu apakah tiga orang ini memang tidak kenal takut atau bodoh. Mereka tanpa mempedulikan bahaya di sekitar malah menghimpun serangan berkelompok dan terus menyerbu kepadanya secara bergantian hingga menimbulkan gonjang-ganjing di dalam Danau Nyamuk. Tiga dewa surgawi itu benar-benar seperti robot penyerang yang tidak tahu kata berhenti, dan Xiao sendiri juga tidak bisa banyak berbuat apa-apa di bawah gempuran tiga dewa surgawi yang secara ranah memang berada di atasnya. Pada akhirnya Xiao juga kesulitan untuk menahan serangan beruntun dari tiga dewa surgawi dan terdorong semakin dekat ke permukaan danau yang dipenuhi nyamuk kekacauan di dalamnya. Ketika itulah tiba-tiba saja seluruh permukaan danau bergejolak, membuat Xiao langsung paham dan sadar bahwa sepertinya penghuni asli danau alias nyamuk kekacauan akan segera keluar karena huru-hara yang ditimbulkan oleh ketiga dewa surgawi. Namun bahkan setelah danau mulai bergejolak, tiga dewa surgawi masih menyerang Xiao sehingga pemuda batu kecil itu pun berpikir bahwa satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari pengeroyokan ini adalah dengan memanfaatkan nyamuk kekacauan. Karena itulah ketika tiga dewa surgawi sekali lagi menyerangnya, Xiao naik tinggi-tinggi ke cakrawala sebelum menarik keluar pedang gunturnya dan melepaskan serangan guntur ke arah danau nyamuk kekacauan hingga membuat rombongan nyamuk langsung keluar dari kampungnya dengan aura penuh kemarahan. Segera saja ribuan nyamuk mengelilingi semua manusia kurang asem yang telah mengganggu ketentraman mereka termasuk Xiao. Xiao berusaha menghalau serangan nyamuk kekacauan dan merasakan bagaimana kekuatan hewan berbahaya itu sebenar-benarnya dapat melemahkan jiwa primordial seseorang. Kalau saja Xiao tidak memiliki tubuh fisik yang kuat, bisa saja jiwanya telah melayang setelah mendapatkan beberapa kali serangan dari nyamuk kekacauan yang memiliki kekuatan ranah dewa surgawi. Untungnya tidak hanya Xiao saja yang dikeroyok oleh nyamuk-nyamuk kekacauan, namun juga tiga dewa surgawi yang tidak dapat melarikan diri dari rombongan hewan menakutkan tersebut. Tiga dewa surgawi memang tampak mengalami kesulitan ketika dihadapkan pada metode keroyokan nyamuk kekacauan, berkali-kali melepaskan serangan balik untuk menghalau nyamuk-nyamuk yang tak terhitung jumlahnya, yang membuat Xiao langsung nyantui menikmati adegan perpeloncoan di hadapannya. Tiga dewa surgawi masih terus mengeluarkan serangan defensif, sementara Xiao yang menyaksikan itu menunjukkan raut puas seolah dia ingin melihat sampai kapan tiga dewa surgawi ini mampu bertahan, karena dia yakin sekuat-kuatnya mereka kalau enggak pakai autan pasti akhirnya tumbang juga.
Tapi ternyata bukannya benar-benar dibuat tumbang oleh nyamuk kekacauan karena enggak pakai autan. 3 dewa surgawi itu malah senyata-nyatanya mampu mengatasi keroyokan dari rombongan nyamuk dengan ledakan energi hijau yang langsung membuat Xiao teringat dengan bunga perunggu, yaitu salah satu teknik yang pernah dikeluarkan oleh musuh hidup matinya. Siapa lagi kalau bukan sang bangau emas Huang Yu. Setelah menyadari hal ini, sekarang Xiao juga langsung yakin bahwa kekuatan yang menjadi dalang di balik perburuannya tidak lain dan tidak bukan adalah Antek Dajjal Istana Abadi. Sementara Xiao tenggelam dalam pikirannya, ketiga dewa surgawi sudah kembali mengelilinginya dan merapal sebuah formasi sihir pelindung pertahanan. Kepala Xiao berputar cepat dan langsung mengetahui bahwa perintah yang diberikan oleh Istana Abadi adalah menangkapnya hidup-hidup. Mengetahui hal itu, antusiasme langsung menyerbu diri Xiao, di mana pemuda itu langsung berpikir bahwa dia bisa menggunakan diri sendiri sebagai umpan untuk memancing siapapun yang berada di balik layar untuk keluar. Dan benar saja, setelah Xiao sekali lagi memancing nyamuk kekacauan dan membuat dirinya sendiri dikeroyok sampai babak belur, tiba-tiba saja sebuah lubang spasial muncul di langit disusul dengan keluarnya sosok pemuda bersurai perak dengan aura agung, meskipun sebenar-benarnya juga masih berada di ranah api ilahi. Pemuda yang baru saja muncul itu tidak lain adalah senior Dicong yang juga merupakan tuan muda klan tubuh fisik bernama Dikun. Xiao yang merasa tidak mengenal Dikun langsung bertanya kenapa pemuda itu menyerangnya, dan setelah Dikun menjelaskan bahwa dia adalah anggota dari Istana Abadi, Xiao langsung bertanya apakah pemuda itu datang untuk membalaskan dendam Dicong. Dikun tidak dapat menahan tawa keluar dari mulutnya ketika mendengar ini dan mulai berpikir mengapa pemuda yang telah diberkati banyak perhatian dan sumber daya dari aliran besar seperti Istana Abadi masih membutuhkan seorang senior yang telah dilupakan seperti dirinya untuk membalaskan dendam. Namun apapun itu anggapan orang lain, tampaknya Dikun tidak lagi peduli karena hal terpenting baginya saat ini adalah mendapatkan tubuh Xiao yang memang sangat menggiurkan karena telah mengembangkan 2 energi abadi. Kendati demikian, Dikun juga tidak keberatan kalau Xiao menganggapnya muncul untuk membalaskan dendam Dicong, karena kalau dia tidak muncul sekarang, maka kemungkinan besar semua orang benar-benar akan melupakan eksistensinya. Segera setelah Dikun menyelesaikan perkataannya, sebuah tangan raksasa muncul di depan Xiao sehingga pemuda batu kecil itu juga buru-buru mengayunkan pedangnya sambil berkata bahwa senior Istana Abadi yang terlupakan itu sepertinya tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Tidak menunggu lama, Xiao melepaskan kekuatan reinkarnasinya untuk meledakkan tubuh Dikun. Namun beberapa saat setelah tubuh Dikun meledak, muncul bola energi yang kemudian menjelma menjadi tubuh primordial sang tuan muda senior Istana Abadi, di mana tubuh fisik api ilahi itu sebenarnya hanyalah wadah sementara karena jiwa primordialnya yang asli berada di ranah dewa surgawi. Jiwa primordial Dikun muncul dengan sebuah lonceng ungu di tangannya dan mengatakan bahwa lonceng jiwa jatuh di tangannya ini memiliki kekuatan luar biasa hingga bahkan dengan satu ayunan ringan saja sudah cukup untuk menghancurkan jiwa primordial Xiao. Karena itulah Dikun memberikan Xiao tawaran untuk membunuh jiwa primordialnya sendiri daripada merasakan penderitaan dari hancurnya jiwa primordial. Melihat perangai Dikun yang penuh kesombongan dan omon-omon belaka, membuat Xiao sedikit geli dan mengakui jika Dikun memang seperti memiliki hubungan dengan Dicong berhubung temperamennya yang tidak tahu diri itu benar-benar percis satu sama lain. Nah, berhubung Xiao tidak mempedulikan tawarannya, Dikun pun tidak mau lagi berbaik hati dan segera membunyikan lonceng yang membuat hodam Xiao auto keluar dari tubuhnya. Namun alih-alih hancur si hodam ini dengan tenang melayang di depan Xiao karena memang keberadaannya dilindungi oleh armor pelindung tubuh Kaisar Petir yang membuat Dicong auto terbagung-bagung tidak percaya jika Xiao benar-benar bisa menahan gempuran lonceng jiwa jatuh, padahal sebelumnya sudah
mendapatkan serangan dari banyak nyamuk kekacauan. Tanpa mempedulikan kebingungan Dikun Hodam melesat ke depan sebelum balik menangkap sang tuan muda istana abadi hingga membuatnya panik ketika mengirimkan perintah pada boneka 3 dewa surgawinya untuk menyerang si Hao. Sudah empat dengan serangan beramai-ramai dari 3 dewa surgawi, si Hao pun akhirnya mempersilahkan Dikun untuk merasakan bagaimana digigit oleh nyamuk kekacauan dan ingin melihat apakah pengendalian Dikun atas 3 boneka masih bisa dipertahankan apabila tubuh primordialnya hilang. Si Hao membawa tubuh primordial Dikun terbang merendah, membuat rombongan nyamuk kekacauan kembali ngamuk dan mulai menyengat baik si Hao maupun Dikun. Si Hao lagi-lagi dengan pelindung armor Dewa Guntur masih bisa menahan gigitan nyamuk, namun Dikun langsung meraung penuh penderitaan sebelum akhirnya hancur hingga membuat 3 dewa surgawi juga ikut hilang arah dan tujuan. Sayangnya permasalahan si Hao masih belum berakhir sampai di sini karena beberapa detik setelah Dikun menghilang dan 3 dewa surgawi dikalahkan, muncullah seekor nyamuk kekacauan dengan kekuatan dewa surgawi yang membuat si Hao berpikir bahwa sekarang adalah waktu baginya untuk benar-benar melarikan diri. Tanpa pikir panjang, si Hao menceburkan diri ke dalam danau, sementara itu tubuh asli Dikun yang masih bersembunyi entah di mana tertawa lantang ke udara saat merasakan tubuh primordialnya hancur. Alih-alih merasa kesal atau marah, Dikun justru merasa gembira karena setelah melihat kekuatan si Hao secara langsung, dia semakin yakin jika pemuda itu memang wadah baru yang paling tepat untuknya. Edian, waduh ternyata si Hao masih dijadiin wadah baru nih buat Dikun. Kira-kira mampukah si Hao melepaskan diri dari perburuan yang dilakukan oleh tuan muda senior istana abadi tersebut? Nantikan terus pembahasannya hanya di Gnosis alias Cakra Diva ya. Rama di sini pamit, bye-bye.